setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Gue jadi salah fokus. Gue lagi ada di boothnya GWM. Ini di Bangkok International Motor Show. Dan di sebelah sana ada tank 500 yang warnanya seksi banget menurut gue. Dia two tone color kayak gitu. Tapi pada video kali ini gue bakal ngebahas ini, adiknya. Ini adalah tank 300, line up yang digadang-gadang bakal masuk ke Indonesia untuk meramaikan pasar SUV di Indonesia, dimana ini bakal jadi saingan Fortuner dan juga Pajero Sport nih Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Tampangnya ganteng banget bukan? Kalau tank 500 gue udah sempet review pas di Gias juga, pas di Tiongkok juga. Mobil yang ini juga pernah gue cobain langsung tuh pas gue lagi ngetes di Tiongkok langsung. Kalian bisa klik link di atas ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal ngebahas keseluruhan mobil ini, eksterior, interior, dan di akhir ada yang spesial. Makanya nonton videonya sampai selesai. Let's go! Kita mulai langsung dari eksterior depannya dulu. Gimana nih Sobat Setir? Gagah banget ya mobilnya. Terlihat kalau mobil ini emang bukan mobil yang buat menye-menye ya, bukan buat mobil yang disayang-sayang gitu. Enggak, ini mobil yang siap buat tempur nih. Siap buat off-road berat Sobat Setir. Dimana dia punya ini ya, bumpernya juga nih plastik kayak gini ya Sobat Setir, menonjol ke depan. Kelihatannya makin gagah tentunya dengan lampu yang membulat seperti ini, grillnya besar, logo tanknya besar seperti ini Sobat Setir. By the way, lampunya juga udah full LED tentunya. Di sini proyektor, ada high beamnya juga, dan di sini ada DRL termasuk untuk bagian sein-nya udah LED Sobat Setir. Dan di sini ada tonjolan, ini adalah kamera 360-nya Sobat Setir. Dan kalau kita lihat ya, di sini juga masih dapat fog lamp yang di sini dikasih aksen glossy ya. Jadi kesannya nggak polos aja nih bumper yang plastiknya ini. Terlihat juga meskipun dia pekerja keras, tapi dia juga tetap mewah Sobat Setir. Ini juga fog lampnya dia udah LED ya Sobat Setir, dan di sini ada sensor-sensor untuk parkirnya gitu. Kalau kita lihat juga di bagian atas, itu ada radar-radar untuk ada sistem keselamatan aktifnya. Dan ini kap mesinnya juga dikasih lekukan ya, jendolan di bagian tengah, memperlihatkan mobil ini semakin kekar gitu Sobat Setir. Wah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Let's go. Dan kalau kita lihat bagian sampingnya, mobil ini juga nggak kelihatan kalau mobil ini tuh yang buat di kota gitu ya. Mobil ini tuh ready buat dibawa off-road, buat berpetualang gitu Sobat Setir. Dan bisa kita lihat di sini over fendernya ya, gede banget, dari plastik juga sama kayak bagian bumpernya, sampai ke bagian spion, sampai ke bagian footstep ya. Ini kelihatannya maco sekali. Ini juga handle-nya dibikin doff kayak gini, sampai bagian roof rail-nya juga Sobat Setir. Jadi memang mobil ini laki banget dari samping juga. Bisa dibilang dari segala sisi sih gue bilang. Dan ini juga velg ya, dia dibikin full black ya. Jadi one tone seperti ini. Dia ini velgnya ukurannya di 17 inci. Dan bannya ini pakai Continental Sobat Setir. Dia ukurannya di 265/65 R17 Sobat Setir. Jadi untuk bannya sendiri udah brand yang mantap juga nih Sobat Setir. Gitu. Di sini ada kamera 360-nya juga bagian spionnya. Dan spionnya dia ada di sini ya, bukan di pilar A, tapi di bagian pintunya. Gitu Sobat Setir. Ada footstep buat kita gampang masuk ke mobil tentunya, karena mobil ini tinggi. Dia ground clearance-nya di 224 mm. Dan untuk dimensinya, panjangnya ada di 4760 mm, lebarnya di 1930 mm, tingginya 1903 mm, serta wheelbase-nya di 2750 mm Sobat. Untuk approach angle-nya di 33 derajat dan departure angle-nya di 34 derajat. Oke, bagian sampingnya udah, bagian belakangnya nggak kalah unik, kita lihat. Nah, bagian belakangnya dia masih diajak ke aura-aura yang apa ya, bisa dibilang ini klasiknya mobil SUV yang gagah gitu ya. Pakai konde nih Sobat Setir. Masih ada ban di belakang seperti ini. Tentunya ini memudahkan kita nih. Kalau misalkan mobilnya lagi off-road, bannya kenapa-napa, itu gampang gantinya, nggak perlu ngolong. Jadi ambil langsung dari sini, gitu Sobat Setir. Dan untuk detailnya, di atas ada shark fin antena, ada high mount stop lamp. Di sini masih dapat wiper juga, dan juga ini rear defoggernya. Serta juga lihat, lampunya ini udah full LED juga, sama Sobat Setir. Di sini ada emblemnya GWM Tank 300-nya ada di sebelah sini Sobat Setir. Serta juga ini adalah yang varian hybrid. Jadi menarik banget, kita bahas nanti mesinnya. Serta, wah, bumper belakangnya kelihatan gagah sekali.
bumper belakangnya juga pakai plastik doff sobat setir, dan di sini untuk plat nomornya ya. Serta kita bisa lihat di sini tetap tersematkan teknologi. Jadi ada kamera untuk mundur sekaligus kamera 360. Ada di sini sobat setir. Menarik ya. Jadi rapih kesannya. Dan untuk pembukaannya dipencet nih. Nah, dia udah elektrik untuk pembukaannya. Dia pembukaannya juga ke samping gini nih sobat setir. Jadi cukup unik ya. Dan ditambah pegas jadi gampang, nggak perlu narik sampai penuh. Di sini ada storage lagi nih. Ini jaring-jaringnya buat naruh-naruh barang. Terus juga di sini ada gantungan sobat setir buat di berapa nih? 3 kilo, ada 2. Di sini juga ada storage lagi sobat setir. Terus juga ini kapasitasnya di 400 liter dan cukup banget nih harusnya buat bawa-bawa koper gede, masih bisa masuk 2 sobat setir. Buat camping cukup banget. Kalau kita intip di bagian bawah, ini dia. Ini baterainya sobat setir. Baterainya ada di bawah sini, jadi dia nggak ngeganggu buat di bagian kabin ya sobat setir. Nah, dia adalah yang varian hybrid nih sobat setir gitu. Ada buat toolkit juga kita taruh di sini, jadi rapih ya. Tuh, jadi flat aja buat bagasinya, nggak keganggu gitu. Selain itu di sini juga ada storage lagi, dan di sini juga ada buat power outlet. Ada subwoofernya juga di belakang, dan di sini ada buat ngiket-ngiket nih. Jadi emang mobil ini buat camping ready banget. Serta juga kalau masih kurang, ini masih bisa dilipat nih kursi tengahnya. Jadi rata, makin luas lagi. Buat makin bawa barangnya makin banyak, bisa banget. Gitu sobat setir. Oke, sekarang kita lihat interiornya dulu. Let's go. Oke, bagian interiornya kita mulai dulu dari row keduanya nih sobat setir. Ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm dan ini masih dapat 15 jari lebih sobat setir. Masih bisa masuk juga selonjoran ke bawah sini kakinya, lega banget. Dan luar biasanya meskipun ini all wheel drive ya, 4x4, tapi tunnel di tengah ini kecil, jadi masih nyaman nih sobat setir, nggak ngeganggu gitu. Dan lihat ini headroomnya juga gede banget. Masih bisa 10 jari lebih nih sobat setir. Mantep ya. Sini ada hand gripnya yang model retract kayak gini, dan ternyata joknya juga cukup nyaman nih sobat setir. Dia materialnya juga mewah, udah kulit kayak gini, semi perforated kayak gini, dan juga nih dia bisa direbahin. Wah, dan step kedua ini enak nih sobat setir. Dia headrestnya empuk, bisa adjustable, dapat 3 headrest, buat yang tengah juga dapat. Seatbelt juga lengkap, ada 3 titik sobat setir, jadi safety-nya mantap nih. Dan di tengah tentunya dapat armrest, ada cup holdernya, empuk juga, di door trimnya empuk juga, ada ambient light-nya sebelah sini sobat setir, mewah sekali. Tweeter infinity-nya sampai ke bagian belakang, hand grip-nya juga ada yang bagian sini buat kita gampang untuk naiknya ya sobat setir. Wah, ini sih enak loh, posisi duduknya lumayan nyaman nih buat jarak jauh sekalipun, karena juga di sebelah sini bagian punggungnya cukup masuk ke dalam dan empuk gitu sobat setir. Dan untuk safety juga ada ISOFIX di sebelah sini, jadi makin ini ya, fleksibel buat kita yang udah berkeluarga, punya bayi, nah, bisa taruh kursi baik di sini gitu. Dan untuk di sini juga ada pengecasan nih, ada 2 buah USB sobat setir, dan di sini ada storage juga buat kita taruh si HP-nya. Serta di sini ada kisi AC 2 buah, dan di sini ada kantung 2. Door trim juga masih ada cup holder gitu sobat setir. Wah, cukup unik. Di sini juga ternyata bagian si hand grip ya dikasih buat gantungan gitu ya. Airbag juga lengkap, sampai ke curtain airbag dia dapat gitu. Dan juga untuk yang varian atasnya dia ada sunroof ya di bagian depan gitu. Nah, bagian depannya kita bahas di mobil yang versinya dia lebih ini ya, lebih atas lagi biar ada sunroof. Kita lihat, let's go. Oke sobat setir, kita ke bagian interior depannya. Dimana kalau gue bisa bilang ya, mobil ini emang di luarnya gagah, sedangkan di interiornya tuh mewah sekali sobat setir. Terutama material-materialnya. Ini soft touch, soft touch, soft touch, soft touch. Dimana-mana material soft touch, juga desainnya ini keren banget buat gua. Kelihatan maco ya. Masih ada genggaman di depan seperti ini, kayak mobil-mobil SUV ataupun Jeep dulunya ya. Jadi ini buat pegangan nih kalau off-road gitu ya. Wah, keren banget. Dan lihat ini ada baut-baut yang diekspos, jadi kelihatan makin gagah gitu. Tapi tetap ini teknologinya nggak main-main, banyak banget. Bisa kita lihat di sini
infotainment dan juga cluster instrumennya. Wah, ini ukurannya 12,3 inci masing-masing, dan untuk speedometernya juga cluster instrumennya ini udah full digital. Kita bisa ganti-ganti, bisa yang navigasi, bisa tampilan off-road ataupun yang normal Sobat Setir. Jadi ada 3 mode buat kita tampilin pada bagian cluster instrumennya. Gitu Sobat Setir. Dan juga dia punya tombol-tombol banyak banget. Bisa kita mulai dari atas ini. Ini ada untuk locker belakang, locker depan. Terus ada jam yang analog seperti ini, ganteng banget ya, klasik vintage gitu. Ada buat defogger depan belakang dan juga ada hazard di sebelah sini. Dan di sini ada shortcut untuk AC-nya. AC-nya jadi ini sih gue suka ya. Konfigurasinya jadi layarnya ada di sini, tapi tombolnya tetap dikasih yang fisik di sini. Ini memudahkan banget buat driver tentunya kalau kita lagi nyetir pengen ganti atau menyesuaikan suhu yang kita mau. Lalu di sini ada wireless charging ya Sobat Setir, kita taruh aja di sini buat ngecas HP kita. Terus juga di sini ada buat USB dan juga ada power outlet tentunya. Nah, bagian bawah sini masih banyak lagi tombol-tombolnya. Kita mulai dari sini. Ini ada untuk ventilated seat, cooler seat ya Sobat Setir. Ada kamera 360 di sini, shortcutnya. Remnya udah electric with auto hold. Di sini juga ada yang untuk cruise controlnya untuk crawling nih Sobat Setir. Jadi buat kita off-road ya, low gear di 4L, terus kita pasang ini, jadi mobilnya bakal otomatis ngejaga di kecepatan rendah. Terus di sini juga ada buat tank manuver ya Sobat Setir, jadi dia bakal ngebuat mobil ini tuh kalau kita mau putar balik lebih mudah, jadi radius putarnya lebih kecil lagi. Itu pakai fitur ini Sobat Setir. Nah, di sini ada tombol atau bisa dibilang knob ya. Nah, knob ini buat pengaturan mode berkendaranya. Ada eco mode, ada normal mode, ada sport mode, terus juga ada yang snow mode, ada sand mode, dan juga ada mud mode Sobat Setir. Jadi banyak banget modenya ada di sini Sobat Setir. Serta di sini ada yang all wheel drive dan juga kalau kita switch dia bisa ke 4 low Sobat Setir. Jadi buat yang kita mau ngerayap gitu ya. Dan gak hanya itu aja, mobil ini juga kepraktisannya cukup baik, dimana di sini ada cup holder. Cup holdernya bisa di-adjust nih Sobat Setir, bisa kita angkat kayak gini. Jadi kalau kita butuh ruang yang lebih besar lagi, terus di sini juga ada, ini bisa digeser nih Sobat Setir, bisa masuk ke dalam, bisa di luar seperti ini. Ini bisa dibuka, serta di sini ada kisi AC-nya. Jadi bisa buat pendinginan apa nih barang yang mau kita dinginin, minuman kita taruh sini jadi dingin, bisa banget. Gitu Sobat Setir, armrestnya jadi praktis gitu ya. Serta juga di sini ada buat taruh barang, dia soft opening kayak gini. Nah, menarik banget. Dan tentunya di bagian door trim dia punya kantung-kantung yang besar, ada buat cup holdernya juga, dan di sini juga masih ada ini buat taruh koin gitu lah ya. Perintilan ada di sini nih, manis sekali. Gitu Sobat Setir. Nah, untuk steeringnya tentunya sudah kulit dan juga ini materialnya nih aluminium gitu kesannya, jadi mewah. Tombol-tombol semua di sini dan untuk adasnya ada di sebelah sini Sobat Setir. Dan ini steering switch-nya buat pengaturan teleponi dan juga pengaturan MID di sini. Ada pedal shift-nya juga tentunya, jadi driving-nya makin mengasihkan ya tentunya. Untuk head unit-nya ukurannya di 12,3 inci. Ini juga Android base. Jadi di sini bisa kita atur shortcut-nya, bisa di custom juga Sobat Setir, memudahkan kita tentunya. Lanjut lagi di sini juga masih ada beberapa pilihan, radio segala macam, Bluetooth ada di sini. Serta juga kita bisa pilih menu. Nah, ini untuk pilihan menunya. Ada Android Auto dan Apple CarPlay tentunya. Jadi untuk smartphone kita udah gampang banget konektivitasnya. Serta juga kita bisa download nih aplikasi yang ada di Android buat ditaruh di head unit ini Sobat Setir. Setting-settingnya juga cukup lengkap nih Sobat Setir. Banyak, ada yang di dalam interiornya, memory seat, wireless charging. Yang di luar mobil juga ada door lock, mirrors, dan juga kaca jendela, semua bisa. Lampu, kita bisa ada welcoming light di sini pengaturannya Sobat Setir. Drive juga termasuk, jadi udah terintegrasi juga ya untuk kita steering assist-nya nih. Ada light, comfort, dan sport. Ada yang energy recovery levelnya juga, low, normal, dan high. Lalu parknya juga di sini kita bisa dibantu sama kamera 360-nya. Kamera 360-nya juga boleh nih Sobat Setir, mantep banget. Ada 3D view-nya juga kayak gini. Dan uniknya nih kalau kalian bisa lihat detailnya, ini bisa ketahuan nih jaraknya berapa senti lagi kalau ada objek yang mendekat tuh. Dia kasih tahu, keren ya Sobat Setir. Lanjut lagi dia smart drive-nya ini, dan nah, ini untuk konektivitas ya, untuk display, wifi, hotspot di sini lengkap nih Sobat Setir. Dan tentunya karena ini adalah tank, dia punya
mode off-road kayak gini. Jadi lengkap, ada TPMS-nya, ada kompas, ada D-vlog-nya di sini, semuanya bisa kita lihat di sini. Kita pantau kemiringan mobil berapa derajat, bisa kelihatan di sini semuanya. Tuh. Ini juga memudahkan kita nih. Ini juga bisa belok-belok ya rodanya kalau misalkan mobilnya hidup. Jadi ketahuan nih obstacle apa yang ada di depan dan di bawah mobil sekalipun. Keren Sobat Setir, gitu. Mantep. Dan pengaturan AC juga ada di sini. Meskipun dia punya tombol-tombol fisik, tapi juga kita bisa atur di sini. Gitu Sobat Setir. Pengaturan AC-nya juga udah dual zone tentunya, dan juga lengkap dengan cooler seat nih Sobat Setir. Di sini ada cooler seat-nya. Nah, ini cooler seat-nya nih Sobat Setir. Ada 3 level. Kiri dan kanan di bagian depan. Gitu. Mantap ya. Keren banget nih, mewah banget, dan juga animasinya keren. Gue suka, kelihatan mewah gitu. Oh ya, dia juga ada ini built-in navigation ya. Oh, ganteng. Dan dia juga infotainmentnya menarik karena dia dilengkapi oleh audio premium dari Infinity, dan juga dia dapat ambient light nih mobilnya. Jadi di seluruh mobilnya terlihat semakin manis lagi. Di atas dapat sunroof juga, jadi cocok banget kan buat pasar Indonesia. Gitu Sobat Setir. Joknya juga material mewah, dia udah kulit kayak gini. Jadi nyaman nih Sobat Setir. Nyaman. Oke Sobat Setir, kita keluar. Dan mesinnya nih Sobat Setir, nggak kalah spesial. Mesinnya 2000 cc turbo hybrid Sobat Setir. Jadi bisa dibilang ini kombinasi yang menghasilkan performa yang kencang tapi tetap bisa irit nih Sobat Setir. Dan untuk outputnya, tenaganya ini lumayan gede ya. Bisa di 350 PS dan torsinya di 615 Nm. Wah, jadi mobil ini cukup puas ya secara spesifikasi. Dan gue sendiri nggak sabar nih pengen cobain. Kita cobain aja langsung. Karena pada video kali ini nggak hanya statis di dalam ruangan indoor, kita bakal cobain langsung, kita bakal jajal langsung performanya dari tank 300 yang hybrid ini. Let's go Sobat Setir. Oke Sobat Setir, kali ini gua udah di dalam Ora Good Cat GT. Jadi ini varian kencangnya dari Ora Good Cat. Dimana lihat interiornya juga nuansanya berbeda ya. Sekarang nuansanya lebih sporty, menggunakan ornamennya jadi warnanya gelap. Terus stitching-stitchingnya atau aksen-aksennya kuning yang mencolok seperti ini. Dan kalau dilihat masih sama, tapi sebenarnya yang berbeda adalah soal outputnya nih Sobat Setir. Sekarang dia lebih kencang di 171 PS dan juga torsinya di 250 Nm Sobat Setir. Asik banget ya. Ini adalah shuttle mobil yang akan membawa kita ke arena test drive, karena nah di situ arena test drive ya lumayan kalau jalan, jadi kita diantar pakai ini. Tapi line up yang bakal kita coba tentu aja tank 300. Oke, ikutin terus keseruan. Ini kita dicontohin dulu Sobat Setir. Jadi ada instrukturnya dan ini yang speed test. Wah! Oke, sekarang yang slalom nih, zigzag. Pegangan. Oke, di slalom. Oke. Wah, enak banget. Waduh. Oke Sobat Setir, kali ini giliran gua dan gua mau setting posisi duduk dulu tentunya. Udah bisa teleskopik nih Sobat Setir. Oke. Dan kursinya tentunya udah elektrik pengaturannya. Dan dia juga ada 3 memory seat nih Sobat Setir. Gitu. Oke. Udah, kita mau coba jajal, kita pakai normal mode dulu. Oke, dia ada 1 2 3 4 5 6. 6 untuk mode berkendaranya. Ada yang buat off-road dan juga ada yang di on the road nih Sobat Setir. Dan sekarang gue pakai yang normal. Biar kita coba yang santai dulu nih sekarang Sobat Setir. Oke. Gue udah oke.
Nah ini dia nih gear shift-nya. Ya, oke. Dia gagah banget nih. Kayak keker gitu ya. Keren banget. Oke. Oke, drive. Oke, kita coba. Tentunya remnya udah auto hold ya. Udah elektrik. Wah, feelingnya sih emang awalnya berasanya mobilnya cukup lebar nih sobat setir. Kita coba sekarang yang pertama akselerasinya. Coba 3, 2, 1. Ngejambak terus mobilnya juga sampai nonggak ya. Oke. Dan suspensinya tuh empuk nih sobat setir. Gak nyangka karena dia buat off-road tapi dia empuk nih. Oke, kita masih coba yang santai dulu nih sobat setir. Kita masih pakai normal mode-nya. Oke, sekarang yang slalom test kita coba. Oke, kita coba masih santai ya. Oke. Oke, enak banget feeling setirnya. Enak, gampang buat beradaptasi. Oke. Can do faster. Okay, we try again. Yeah. With sport mode. Okay. Okay. Wah, nggak berasa bawa mobil buat off-road nih sobat setir. Nggak berasa buat off-road mobilnya. Ini sih bakal nyaman banget buat dipakai harian, buat di sehari-hari kita pakai di perkotaan juga. Suspensinya itu loh, enak banget. Wah, nggak nyangka. Tapi memang karena dia 2000 cc turbo, ada sedikit lagnya nih sobat setir. Kalau gue berasanya itu di normal mode ya. Nanti habis ini kita coba buat yang sport mode nya. Oke, sekarang udah di mode yang lebih buas, udah sport mode. Semuanya steeringnya juga jadi sport, dan juga akselerasinya harusnya lebih mantap lagi. Oke. Wah, dia shiftingnya lebih cepat. Wah, seru mobilnya. Kalau di sport mode bener turbo lag-nya lebih minim, jadi lebih instan tenaganya. Nah, kita coba sekarang karena udah diganti steeringnya juga jadi yang sport, harusnya lebih berat, makin lebih enak nih. Kita coba sekarang yang slalom ya, kita lebih kenceng akselerasinya. Oke. It's a little bit. Yeah, a little bit, but okay. Oke. Oke. Bisa ke kontrol. Tapi emang gripnya karena ini bukan di aspal ya, ini di beton. Jadi lumayan apa ya, bisa dibilang slip ya, ngegeser mobilnya. Tapi masih fun, seru banget mobilnya. So fun. Ya. Maafin juga pasti mabok di belakang. Mobilnya seru banget sobat setir, nggak nyangka. Ya, di sini kita balik lagi untuk kesimpulannya, karena gue nggak nyangka mobilnya seperti ini. Keren banget, ditunggu buat masuk ke Indonesia. Oke sobat setir, jadi buat kesimpulannya, gue pikir mobil ini emang cocok nih buat pasar Indonesia, karena lihat dari tampangnya aja udah super gagah, mewah, dan soal driving experience-nya gue udah nyobain, empuknya luar biasa sobat setir, jadi nyaman banget buat kita pakai sehari-hari sekalipun. Dan juga tentunya karena dia hybrid dan turbo, irit dan kencang, cocok banget buat masyarakat Indonesia jadinya sobat setir. Dan kalau untuk harganya,
Kabarnya sih kalau masuk ke Indonesia itu kisaran di 700 jutaan, yang artinya bakal bersaing sama Fortuner dan Pajero Sport yang versi 4x4 juga nih Sobat Setir. Dan kalau gue bisa lihat sih, secara fisik dan secara fitur, ini jauh lebih lengkap lagi dan jauh lebih fun lagi. Jadi gue udah gak sabar pengen nyobain langsung di Indonesia secara langsung nih Sobat Setir. Dan untuk pilihan warnanya, ada yang warna orange kayak tadi, warna hitam, warna putih, dan warna abu-abu. Gitu Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah. Kalau gitu, sekian dulu untuk video kali ini. First impression dan juga first drive kami terhadap GWM Tank 300. Gokil banget, seru banget, dan gue merasa happy banget bisa nyobain langsung di Bangkok International Motor Show. Oke? Jadi sekian dulu, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkandang_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Salah angle gue. Pegangan. Oke.